PT Media Televisi Indonesia Metro TV adalah sebuah jaringan televisi swasta berita pertama yang berkedudukan di Indonesia. Saluran ini resmi mengudara sejak 25 November 2000 di Jakarta. Pada awalnya didirikan sebagai perusahaan patungan antara Media Group dan Binantara Citra. Sejak Oktober 2023, Metro TV seluruhnya dimiliki oleh Media Group yang juga memiliki Harian, Media Indonesia, dan Lampung Pos. PT Media Televisi Indonesia mendapat izin siaran nomor 800 MPPM 1999 pada 25 Oktober 1999 setelah memenangkan seleksi pendirian televisi yang diumumkan Departemen Penerangan di tanggal 12 Oktober 1999 bersama 4 perusahaan televisi baru lainnya, DVM TV, PRTV, Trans TV, dan GIB. Saat itu, namanya sempat disebutkan di berbagai media massa sebagai MTI TV, Media Televisi Indonesia, dengan cakupan terbatas di Jakarta. Metro TV awalnya dirintis oleh 2 orang, Surya Paloh pemilik Media Indonesia Group, kelompok usaha yang juga memiliki surat kabar Media Indonesia, dan Sumita Tobing, seorang eksekutif televisi yang pernah bekerja di TVRI dan SCTV. Sumita lah yang mendapatkan izin bagi mendirikan Metro TV, tetapi kemudian ia mengundurkan diri karena adanya niat Paloh untuk melakukan kerjasama dengan Binantara Citra yang merupakan perusahaan cendana. Walaupun demikian, rencana Paloh untuk mendirikan televisi berita tetap lanjut dan setelah dirancangkan pada April, Juni, dan Desember 2000. Metro TV memulai uji coba siarannya pada 25 Oktober 2000 dengan merelay acara-acara dari CNN Internasional. Pada tanggal 18 November 2000, Metro TV menyiarkan acara perkenalannya Review Night yang menampilkan cuplikan-cuplikan acara yang akan ditayangkan. Nantinya disertai pendatangan prasasti peresmian oleh Presiden Abdul Rahman Wahid. Acara tersebut termasuk siaran pra-perdananya yang akan dilakukan dalam waktu 7 hari selanjutnya. Berlangsung siaran 4 jam, minggu berikutnya pada 25 November 2000, Metro TV memulai siaran nasionalnya. Mulanya di 7 kota besar di seluruh Indonesia selama 20 jam sehari. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai HUT Metro TV hingga saat ini. Acara pertama pada tanggal 25 November 2000 pukul 12 waktu Indonesia Barat adalah siaran langsung dari Aceh dan Timur Timur, sekarang dimulai stay dan wawancara bersama Amin Rais yang dibawakan oleh Deti Supandi. Paloh kemudian tetap melanjutkan rencana kerjasamanya dengan Binantara, perusahaan yang dimiliki oleh Bambang Trihatmojo. Paloh dan Bambang Tri memang dikenal sudah bersahabat sejak lama, dan mereka juga berasal dari partai yang sama, yaitu Golkar. Kerjasama ini diwujudkan lewat penyuntikan dana dari Binantara ke Metro TV selama beberapa kali, yaitu 400 miliar rupiah, 125 miliar rupiah, dan pinjaman modal 80 miliar rupiah. Binantara juga mendapat 25% saham Metro TV yang menurut perjanjian keduanya boleh dibeli lagi oleh Paloh sebelum jatuh tempo pada Desember 2003. Metro TV saat itu ditargetkan menjadi pelengkap dari RCTI milik Binantara yang selama ini fokus ke tayangan hiburan. Modal awal yang dikeluarkan dalam pendirian Metro TV adalah 200 miliar rupiah. Pada awal bersiaran, Metro TV mengudara selama 12 jam, yang kemudian pada tanggal 1 April 2001 diperpanjang menjadi 24 jam, menjadikan televisi berita pertama di Indonesia sekaligus yang pertama bersiaran 24 jam. Kala itu persentase pembagian programnya meliputi 70% berita dan 30% informasi lainnya, yang diproduksi sekitar 220 orang, 180 reporter, dan 40 kameramen. Seiring perkembangan dan kebutuhan, Metro TV memperkerjakan lebih dari 900 orang, sebagian besar dari ruang berita dan daerah produksi. Pada tahun 2001,
Metro TV ikut berpartisipasi dalam siaran langsung dari BBC World, sekarang BBC News, bertajuk What the World Thinks About America, yang turut disiarkan puluhan stasiun televisi di seluruh dunia. Seiring waktu, pemilikan di Minatara berubah dari sebelumnya, dikuasai Pak Menteri menjadi oleh Harry Tanushibstijo. Pada Juni 2003, Bintara memutuskan untuk menjual 25% sahamnya di Metro TV kepada PT Cindralindo Pancasati Seluler. Selain menjual sahamnya, piutang 80 miliar rupiah Bintara juga dijual ke Metro TV. Penjualan ini didasarkan oleh Metro TV yang tidak mendapatkan keuntungan dan terus merugi. Walaupun memang tidak ada catatan bahwa Paloh memiliki saham di Cindralindo, tetapi dalam konferensi pers, Paloh mengatakan ia berada di belakang PT Cindralindo, sehingga kemungkinan ada semacam kesepakatan adalah antara Paloh dan Cindralindo atau memegang saham lama. Penjualan itu menyebabkan 100% saham Metro TV dipegang oleh Surya Paloh sampai sekarang. Pasca akuisisi itu, ditargetkan Metro TV mendapat titik impasnya pada 2010. Pendapatannya pada Juli 2005 diperkirakan 70% dari acara berita, sedangkan sisanya dari acara bersponsor. Pada tahun 2004, Metro TV melakukan perjanjian pertukaran berita dengan beberapa TV asing seperti Channel News Asia, Channel 7 Australia, Al Jazeera Qatar, Voice of America, China Central Television Asia, dan EBS-CBN Filipina. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan Metro TV bisa mendapatkan berita yang cepat dan akurat dari Asia. Dan di sisi lain, TV asing bisa mendapatkan berita secara tepat dari Indonesia dengan merelay siaran Metro TV ke setiap saat. Daripada itu pula, porsi pengalaman berubah menjadi berita 60 menit 40 detik, hiburan di hari kerja. Sebaliknya, hiburan 60-40 berita di hari pekan. Pada tahun ini, Metro TV diperkirakan sudah dapat dinikmati di 16 kota di Indonesia. Bersambung ke bagian 2.